Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Membesarkan hati, ya, positive thinkingnya, memberikan motivasi, apa yang salah? Kali ini diberikan motivasi pada Pak Prabowo. Bisa aja besok bukan Pak Prabowo, pada Erlangga. Capres. Memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin Erick Thohir atau Pak Ganjar. Nah, kita tunggu-tunggu kapan dikasih kepada Bung Anies. Kapan? Jokowi minta maaf kepada Prabowo seraya senyum dan bilang bahwa kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Maksudnya adalah presiden selanjutnya. Dan sontak saja seluruh hadirin bertepuk tangan riuh. Prabowo juga tampak langsung berdiri dengan posisi tegap dan memberi hormat kepada Jokowi. Saya kira saya tidak melihat pernyataan Pak Jokowi itu sebagai satu bentuk dukungan, tapi satu tanggung jawab beliau untuk menciptakan suasana psikologi politik bangsa yang lebih kondusif agar Pilpres itu dilaksanakan dengan penuh kegembiraan. Pak Jokowi kan selalu mengatakan politik dengan kegembiraan. Kalau kita lihat kan dinamis sekali ya, bukan tidak mungkin ke depan kita melihat statement mengejutkan dari Jokowi lagi. Pilihannya adalah apakah Jokowi bermain banyak kaki, atau kemudian jangan-jangan, ini spekulasi saya, ini cara cerdas dari seorang Jokowi untuk tetap menempatkan dirinya ada di panggung politik nasional. Saya menerima masukan-masukan dari kawan-kawan Projo, apapun nanti saya bersama kawan-kawan, bersama Pak Jokowi, kita akan mencari yang terbaik untuk bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Itu yang bisa saya jawab. Ya, yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Bapak gimana? Ya, kalau saya amin. Amin. Paloh tunggu Jokowi bilang Pilpres 2024 jatah Anies Baswedan. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menunggu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan Paloh merespon pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut Pilpres 2024 jatahnya Prabowo Subianto. Menurut Paloh, motivasi perlu pula diberikan kepada Anies yang telah dideklarasikan Nasdem. Paloh menilai pernyataan Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo merupakan diplomasi tingkat tinggi yang membesarkan hati Prabowo. Ia memandang tidak ada yang salah dari langkah Jokowi memberikan motivasi itu. Paloh menegaskan bahwa Jokowi memiliki kapasitas sebagai seorang kepala negara, bukan hanya kepala pemerintahan. Artinya, kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Sebelumnya, Jokowi menyinggung soal kans Prabowo Subianto jika menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia mengungkit kembali reputasi kemenangan dirinya atas Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya. KPK diminta segera putuskan status Anies di kasus Formula E. Juru bicara Sinergi Merah Putih Effendi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi segera memutuskan status Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kasus Formula E. Dia menilai belakangan ada upaya dari pihak tertentu melindungi Anies dalam kasus dugaan korupsi Formula E. Salah satunya dengan menjadikan Gubernur DKI itu bakal calon presiden. Oleh karena itu, Sinergi Merah Putih menyampaikan 3 tuntutan terhadap KPK. Pertama, segera meningkatkan status kasus Formula dari penyelidikan ke penyidikan. Kedua, meminta KPK secepatnya menetapkan Gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Sinergi Merah Putih juga meminta KPK bekerja secara independen dan transparan, tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun dalam menangani kasus Formula E. Sebelumnya, Sinergi Merah Putih telah melakukan aksi demo mendesak KPK segera menuntaskan kasus dugaan korupsi Formula E. Koordinator lapangan Sinergi Merah Putih Marlin Bato menilai lembaga yang dipimpin Firly Bahuri belakangan melempem mengusut kasus-kasus besar, termasuk Formula E yang diduga merugikan keuangan negara. Dia menilai KPK kebanyakan dalih dalam menyelidiki kasus itu sebab dia meyakini penyidik lembaga anti rasuah telah mengumpulkan begitu banyak bukti. Selain itu, KPK juga telah memeriksa Anies Baswedan terkait dugaan korupsi Formula E, tapi kelanjutannya tidak jelas. KPK tidak takut mengusut Formula E.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata sebelumnya sudah menegaskan lembaganya tidak takut mengusut kasus dugaan korupsi Formula E Jakarta. Alex juga memastikan KPK tidak terpengaruh oleh isu politisasi atau kriminalisasi yang berkembang di luar lembaganya. Dia memastikan KPK tetap melanjutkan proses penyelidikan kasus dugaan rasuah Formula E. Penyelidikan itu bertujuan untuk memastikan apakah kasus Formula E Jakarta perkara pidana, pelanggaran administrasi atau hanya perdata. Anies Baswedan resmi capres, KPK lanjut usut dugaan korupsi Formula E. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggara Formula E di DKI Jakarta tetap berlanjut. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan proses hukum tidak terpengaruh oleh dinamika politik yang terjadi. Komisi juga tidak terpengaruh dengan deklarasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasional Demokrat. Ali mengatakan hingga saat ini Komisi Anti Rasuah terus mendalami dugaan kasus korupsi tersebut. Hal itu merupakan tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat. Menurut Ali, KPK saat ini masih mengumpulkan informasi dalam penanganan kasus. Sesuai ketentuan dalam proses internal Komisi Anti Rasuah, penanganan perkara mencakup ekspos atau gelar perkara. Ia memastikan setiap penanganan kasus di KPK berdasarkan kecukupan alat bukti. Ali mengatakan KPK sangat menyayangkan adanya opini yang menyebut pimpinan KPK memaksakan penanganan kasus Formula E, padahal gelar perkara dilakukan secara terbuka dalam memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. KPK menegaskan akan konsisten dan berkomitmen untuk menangani setiap kasus dugaan korupsi sesuai tugas, kewenangan, dan undang-undang yang berlaku, termasuk dalam mengusut laporan mengenai dugaan korupsi penyelenggara Formula E yang terjadi saat Anies Baswedan memimpin Jakarta. Ia pun mengajak masyarakat untuk terus mengawasi proses penanganan perkara di KPK. Deklarasi Anies. Sebelumnya, Partai Nasdem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Pengumuman disampaikan langsung Ketua Umum DPP Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower. Pengumuman ini sempat memunculkan spekulasi lantaran sebelumnya Nasdem berencana melaksanakan deklarasi capres pada 10 November mendatang. Menanggapi hal itu, Surya Paloh hanya menjawab santai. Ia menyebut pemilihan waktu deklarasi karena dianggap hari baik dan tidak ada alasan khusus. Menurut Paloh, munculnya berbagai spekulasi mengenai pemilihan waktu adalah hal yang wajar. Nasdem akan berfokus pada penyiapan berbagai langkah untuk menyukseskan pengepresan Anies. Ia mengingatkan kader Nasdem untuk tidak menjadikan isu waktu deklarasi sebagai hal yang penting untuk ditanggapi. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa Anies Baswedan untuk mendalami dugaan korupsi pelaksanaan Formula E Jakarta. Namun, Anies hanya dimintai keterangan sebagai saksi. Gubernur DKI Jakarta itu pun telah menjalani proses klarifikasi selama 11 jam.